Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang mengenal cPanel dan WHM. Di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu Aditya Maulana, Muhammad Hikmat Fatur Rahman, Naufal Zakwan, Naufal Hilmi Siregar, Taufik Fatoni, dan Yopang Dipa Bagaskara. Baik, langsung saja yang pertama, apa itu cPanel? cPanel merupakan akses yang dapat mengelola aktivitas pada web hosting Anda. Kontrol panel cPanel ini merupakan yang paling populer digunakan di dunia untuk dapat melakukan manajemen pada web hosting Anda. Baik, bisa dilanjut. Beberapa manfaat menggunakan cPanel. cPanel memungkinkan Anda untuk mengatur file dengan mudah menggunakan GUI, Graphic User Interface, sederhana yang bertindak sebagai pengelola sistem admin saat Anda tidak ingin menggunakan web. Hal ini membuat cPanel user friendly dibandingkan dengan yang lain. Berikut ini adalah kelebihan cPanel. 1. cPanel merupakan alat yang bermanfaat untuk memudahkan Anda memonitor situs website, karena cPanel membantu Anda untuk menyediakan statistik terkait web seperti jumlah pengunjung per bulan melalui statistik AWS. cPanel menyediakan webmaster dengan kontrol penuh atas situs web mereka. 2. Memberikan kontrol atas akun FTP untuk mengupload, menghapus, atau memindahkan file di server. Memudahkan Anda untuk mengganti CMS seperti WordPress, Joomla, atau Drupal, karena cPanel banyak add-ons dan API yang terintegrasi dengan Softaculous yang memungkinkan pengguna mendownload maupun mengupdate CMS-nya. 3. Faktor lebih ekonomis. Alat pengelola web hosting ini juga memastikan bahwa data Anda aman dengan beberapa pilihan backup dan restore. Anda juga dapat merancang halaman error Anda sendiri. Hal ini dapat berisi link-link yang bisa diarahkan ke hal-hal yang Control panel ini dapat melakukan aktivitas-aktivitas seperti creating database, managing website files, setting up email accounts and autoresponder, dan domain management. Next, file management. File management ini memiliki beberapa bagian. Di antaranya itu ada file manager. File manager itu adalah sebuah fitur yang memungkinkan Anda untuk membuat, menghapus, mengunggah, dan mengedit files tanpa harus menggunakan FTP client software. Selanjutnya ada image. Image digunakan untuk mengelola file gambar seperti mengatur ulang ukuran hingga mengganti tipe filenya. Lalu ada backup. Anda dapat membackup seluruh konten cPanel dan mengunduhnya ke komputer menggunakan fitur ini. Yang terakhir ada disk usage. Berfungsi untuk memindai disk akun cPanel Anda dan mengetahui kapasitas yang tersisa. Next. Selanjutnya ada email management. Email management yaitu bagian email di cPanel juga menawarkan fitur yang tak kalah banyak. Beberapa di antaranya adalah email accounts yang digunakan untuk mengelola seluruh akun email domain Anda. Selanjutnya ada forwarders, yaitu fungsinya untuk membantu Anda meneruskan email dari satu alamat email ke alamat email lainnya. Selanjutnya ada autoresponder yang berfungsi untuk membuat template balasan otomatis untuk merespon pesan yang masuk ke alamat email Anda. Fitur ini bisa diandalkan untuk menjawab email yang masuk di luar jam operasional. Terakhir ada email filter yang berfungsi mengatur filter untuk mencegah spam email maupun redirect email masuk ke alamat email tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad. Database jika menggunakan CMS, website membutuhkan database untuk menyimpan pos, pengaturan, dan lainnya. Bagian ini menunjukkan informasi terkait pengelolaan database. Berikut modul yang sering digunakan. Yang pertama, MySQL Database Wizard, MySQL Database, PHP Remove MySQL. Next. File modul.
Anda bisa mengunggah dan mengelola file langsung dari cPanel tanpa FTP klien. Anda juga bisa menentukan level privasi, backup, dan lainnya. Berikut modul yang bisa digunakan. Yang pertama, backup. Yang kedua, backup wizard. Yang ketiga, directory privasi. Yang keempat, disk usage. Yang kelima, file manager. Yang keenam, FTP account. Yang ketujuh, FTP connection. Yang kedelapan, image. Dan yang terakhir, web disk. Next, preference. Anda bisa mengustomisasi layout instalisasi cPanel. Berikut modul yang sering digunakan. Yang pertama, change language. Yang kedua, change main domain. Yang ketiga, getting started wizard. Yang keempat, manage resource. Yang kelima, shortcuts. Yang keenam, update contact info. Yang terakhir, video tutorials. Selanjutnya dibacakan oleh Hilmi. Aplikasi web. Anda bisa menginstal berbagai software, mulai dari blog dan portal hingga CMS dari forum. Berikut modul yang sering digunakan, terutama Drupal, Joomla, PHP-BB, WordPress. Security. Anda mengelola keamanan akun hosting. Berikut modul yang sering digunakan. Yang pertama, hotlink protection. Yang kedua, IP blocker. 3, leech protection. 4, SSH access. Yang terakhir, SSL atau TLS. Apa itu WHM? WHM adalah kepanjangan dari Web Host Manager. Adalah sebuah halaman web yang berguna untuk mengelola layanan-layanan atau fungsi reseller. Dan untuk administrator WHM juga digunakan untuk memanage semua website yang ada di server hosting. Melalui WHM, pengguna dengan level akses tertentu diizinkan menggunakan fungsi untuk memanage domain-domain yang terhosting di sana. Misal, untuk memanage kuota bandwidth and disk space untuk masing-masing domain yang telah ditambahkan ke hosting, termasuk untuk menambah, menghapus, dan memodifikasi domain di hosting. Saat kita menambah domain melalui WHM, maka setiap domain tersebut akan memiliki akun cPanel yang berbeda-beda. Satu domain yang ditambahkan ke hosting melalui WHM, satu akun cPanel. Ya, jadi ini beberapa manfaat menggunakan web host master. WHM memungkinkan Anda untuk mengakses DNS zone dari semua domain. Hal ini juga memungkinkan pengguna untuk membuat, menghapus, dan menangguhkan atau suspend akun cPanel terlepas dari kemampuannya untuk mengkonfigurasi dan mendukung permintaan pelanggan melalui cPanel. WHM memungkinkan Anda untuk mengubah nama domain dan username klien. Dengan kontrol sepenuhnya atas back-end cPanel, WHM memiliki banyak manfaat lainnya untuk virtual private server dan dedicated server. Daftarnya sebagai berikut. Yang pertama, Anda bisa mengelola sertifikat SSL dengan mudah. Kemudahan yang akan Anda dapat dari web host master ini memudahkan Anda untuk melakukan penginstalan dan pengelolaan terhadap sertifikat SSL. Hal ini tentu sangat berperan sebagai proses pembangunan web atau domain itu sendiri. Yang kedua, mendapat akses ke semua akun. Dengan WHM, seorang bisa mendapatkan akses ke semua akun di dalamnya. Selain itu, juga memungkinkan seseorang mengubah kepemilikan akun jika akun dijual atau dihapus. Yang ketiga, memudahkan memantau server kapan saja. Klien dapat menerima newsletter, update, and upgrade kesepakatan melalui WHM dan secara keseluruhan. WHM memangkas waktu yang dihabiskan untuk administrasi server dan fokus pada pengelolaan kebutuhan pelanggan.
Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi cPanel digunakan untuk mengatur sebuah website, sedangkan WHM digunakan untuk mengatur beberapa atau banyak website dan juga untuk mengatur hosting servernya sendiri. Penggunaan yang menghostingkan domain akan membutuhkan cPanel untuk memanage bermacam-macam aspek pada website mereka. Reseller, pengguna dengan paket hosting lebih dari satu domain, dan perusahaan web hosting akan menggunakan WHM untuk mengatur banyak domain, menambah, menghapus, dan memodifikasi domain serta fungsi lainnya. Tapi bukan untuk memanage pengaturan secara individu masing-masing domain. Jadi cPanel dan WHM adalah sebuah kombinasi yang sangat bagus untuk memanage sebuah web hosting dengan antarmuka yang user friendly dan cukup sederhana sehingga memudahkan kita untuk mengatur sistem web hosting tanpa harus memiliki keahlian dan pengetahuan seputar antarmuka Unix atau Linux command line. Ya, terima kasih.